Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita dan mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita dengan penuh semangat. Salam, salam, dan sukacita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tentu kita bersukacita pada malam hari ini karena Tuhan telah menolong menyertai kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, menjadi sukacita kita semakin sempurna pada malam hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan yang menjadi tema di dalam firman Tuhan ini adalah Tuhan sumber air kehidupan. Tuhan sumber air kehidupan. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang namanya air itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Di tubuh kita ini, saya pernah baca buku bahwa ada 70% cairan yang kita butuhkan di dalam tubuh kita ini. Benar-benar kita membutuhkan yang namanya air itu. Bapak Ibu, kalau kita tidak minum air satu hari, apa yang terjadi? Mungkin ya bisa kita tahan ya, mungkin hanya ya kekeringan bibir saja. Mungkin beberapa hari tidak minum air, ya mulai demam, ya mulai sakit. Dan bisa lama-kelamaan bisa membahayakan. Ya, itu dehidrasi namanya. Kalau tidak ada cairan air di dalam tubuh ini, itu sangat membahayakan tubuh. Bapak Ibu saudari yang terkasih, di dalam tubuh kita sangat kita butuhkan air. Di dalam keluarga kita juga kita butuh air. Ya, membutuhkan banyak air. Mungkin kalau terjadi ya kekeringan ya di kota kita ini, pasti kita menderita ya. Sana sini kita ya sibuk mencari air sehingga dapat kita pakai Bapak Ibu. Ya, itu di dalam hidup ini itu air sangat menjadi kebutuhan kita. Bahkan bisa dikatakan kebutuhan utama kita. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan ini yang telah kita dengarkan, ini mengisahkan orang Israel juga. Ketika mereka ada di dalam perjalanan dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir
menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan di dalam perjalanan itu sudah pasti mereka membutuhkan banyak air, karena pertama-tama mereka meminumnya, menggunakannya, dan juga untuk anak-anak mereka, dan bahkan juga untuk hewan-hewan mereka, ternak mereka, Bapak Ibu, membutuhkan banyak air. Bapak Ibu, ketika mereka ada di perjalanan, kalau bisa kita melihat di dalam pasal 20 ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-21, tiba-tiba mereka sampai di daerah Edom. Mungkin di daerah Edom itu ya ada banyak air di sana ya. Dan Musa sebagai pemimpin mereka meminta kepada bangsa Edom, izinkanlah kami supaya kami melewati daerahmu ini. Maka nanti berapa biayanya kami bayar, berapa yang kami pakai air kami berikan. Namun yang terjadi Bapak Ibu, bangsa Edom tidak mengizinkan mereka melewati daerah mereka, sehingga mereka keliling Edom itu, tidak bisa melewati langsung ke dalam itu, tapi harus mengelilingi daerah Edom. Di situ orang Israel mengalami juga penderitaan. Makanya kita kenal nanti sebenarnya perjalanan mereka 40 tahun bisa sebenarnya hanya 40 hari, Bapak Ibu, untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini kejadian berarti Tuhan mengizinkan mereka. Tuhan mengizinkan mereka untuk mengelilingi Edom. Tetapi apa yang terjadi di sini? Di dalam pasal 20 ayatnya yang ke-21, di sini sudah mulai ada ya kemarahan orang Israel. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Sudah mulai ada kemarahan. Mereka mau meninggalkan Musa dan menyalahkan Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Bukankah di Mesir itu adalah kami bahagia, kami berkecukupan air, makanan, daging, segala macamnya. Mereka mulai bersungut-sungut Bapak Ibu. Dan pasal 21 ayatnya yang keempat, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran kehidupan kita. Orang Israel, perjalanan orang Israel adalah perjalanan kita di dunia ini juga menuju tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal, Yerusalem baru atau surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Makanya kita jangan malas, jangan bosan-bosan mendengarkan, wah Israel terus, ceritanya Israel terus. Ini adalah gambaran kehidupan kita. Mungkin kalau orang Israel itu berjalan dengan jalan yang bagus saja, tidak ada masalah, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka dilanda dengan penderitaan, kekurangan air, mengelilingi daerah Moab, tentu itu penderitaan yang mereka alami. Apalagi kalau kekurangan kebutuhan, kekurangan air, makanan. Di sini dia mengatakan mereka tidak lagi menahan hati mereka. Mereka mau memarahi Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka mau melawan Allah. Kalau mereka sudah melawan Musa, berarti itu artinya mereka melawan Allah sendiri. Mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita meneliti firman Tuhan ini, bukannya tidak ada sebenarnya kebutuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Semua telah disediakan, makanan telah disediakan oleh Tuhan berupa roti, makanan roti mana, itu yang diberikan Tuhan kepada mereka. Demikian juga air Tuhan telah sediakan sebenarnya.
Bahkan daging juga Tuhan sediakan sebagai burung puyuh itu. Tuhan sediakan kepada mereka, bahkan kebutuhan mereka Tuhan telah sediakan. Hanya saja orang Israel ketika tidak pas dengan pikiran mereka, apa yang mereka harapkan itu tidak sesuai dengan kehendak mereka. Disinilah terjadi kemarahan, keegoisan, bersungut-sungut, melawan Musa, melawan Allah, memberontak. Maunya Tuhan di sini aja kami lewat bangsa Edom tadi. Tapi kenapa Engkau mengizinkan kami keliling lagi sehingga kami capek menderita tidak ada air? Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitulah gambaran kehidupan kita di dunia ini. Tuhan bisa saja mengizinkan kita melewati padang gurun, kekeringan yang tidak ada air, penderitaan, sakit penyakit, masalah yang bertubi-tubi menghampiri hidup kita. Mungkin duka cita terjadi dalam hidup kita. Bisa saja orang yang tidak kuat imannya, dia menyalahkan manusia, bahkan menyalahkan Tuhan sekalipun, bahkan meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhannya, dan mengatakan itu Tuhan itu tidak adil. Kenapa terus cobaan, ujian, sakit penyakit yang saya hadapi dalam hidup ini? Bapak Ibu saudari, Tuhan sebenarnya sungguh baik dalam hidup kita, memelihara, menyediakan makanan, minuman kita, kebutuhan kita Tuhan telah sediakan. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-10, sampai mereka, yaitu mereka berkemah di Obot, mereka juga berkemah di lembah Zeret, mereka juga berkemah di seberang sungai Arnon. Di dalam ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ Tuhan telah memberikan, menyatakan kuasanya. Ada air di sana, mereka berkemah di situ, berarti sudah ada air. Mereka istirahat, mereka kasih air minum kambing domba mereka. Mereka juga mempersiapkan kesediaan air minuman mereka. Sampai mereka di ayat 16, yaitu di Bir. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa. Orang Israel pada saat itu berpindah-pindah, tidak menetap untuk menjalani kehidupan mereka sampai ke tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu, sampai mereka di Bir, disitulah Tuhan menyuruh Musa sebagai pemimpin orang Israel. Katanya, kumpulkanlah orang Israel. Di sana Tuhan memberikan air, sumur itu yaitu air kehidupan kepada mereka. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada saat ini juga adalah Tuhan adalah sumber air kehidupan. Kalau kita perbandingkan di dalam Yohanes tadi pasal 4 ayat 4 sampai 14 di kitab epistel tadi, itu artinya dia mengatakan kepada kita memang kita membutuhkan kebutuhan di dunia ini, air di dunia ini, makanan, kesediaan kebutuhan kita. Karena bisa dikatakan bahwa air itu adalah kebutuhan jasmani, makanan itu kebutuhan kita jasmani. Bahkan kita juga membutuhkan pangan, membutuhkan juga harta kekayaan dan lain sebagainya. Bisa memang kita membutuhkan itu, tetapi yang lebih utama yaitu adalah air kehidupan itu. Air kehidupan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi dalam Yohanes itu, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dia mengatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini air kehidupan luar biasa, air yang membawa hidup seumur hidupnya, bahkan selama-lamanya. Air di dunia ini memang kita butuhkan itu, tetapi yang lebih kita butuhkan, yang lebih berharga, yaitu air kehidupan. Kenapa?
ketika kita meminum air di dunia ini, pasti kita akan haus. Kita akan haus, tapi ketika kita minum air kehidupan, tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Karena itu sebaliknya dapat menjadi mata air dalam hidup kita. Mata air itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Seperti air hidup, sumber air. Sehingga tidak kita merasakan kehausan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air di dunia ini melambangkan itu yang namanya harta kekayaan kita, kebutuhan materi ini. Bisa kita mendapatkannya itu, bisa kita mencari, karena itu juga kita membutuhkan. Tetapi yang lebih terpenting adalah air hidup itu, yaitu yang bisa membawa kita kepada kehidupan kekekalan. Bapak Ibu saudari, apa itu air kehidupan? Yaitu dari Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-28 dia mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudari, itu artinya Roh Kudus selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dia hendak menginjili, melayani supaya dia memperoleh kehidupan yang kekal itu. Bahwa air hidup itu adalah Yesus sendiri. Air hidup itu adalah Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri. Ketika kita sudah menerima Yesus di dalam kehidupan kita, pasti ada Roh Kudus di dalam hati kita. Itulah air kehidupan. Dan Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hidup kita, yang menuntun, memimpin hidup kita ini, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat bersuka cita kepada Tuhan. Kita dapat menerima apa yang ada di dalam hidup kita ini, bersyukur apa adanya. Bapak Ibu, kalau kita melekatkan hati kita di dunia ini, harta duniawi ini, materi ini, kita pasti akan kehausan. Tidak pernah puas apa yang kita miliki. Pasti merasakan kehausan, kekurangan. Fa'ambe-ambe, fa'obedede. Sudah ada masih khawatir, ketakutan, masih kurang. Bapak Ibu, haus. Jabatan kita sudah ada, kita mau lagi yang lebih tinggi. Kita haus. Sudah ada harta kita, apa yang kita miliki masih kurang Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu korupsi. Mengambil yang bukan hak kita, mengambil barang yang bukan barang kita. Itu yang terjadi, mencuri hak orang lain, mencuri barang orang lain. Karena tidak pernah ada yang namanya kepuasan, yang ada hanya haus dan haus. Bapak Ibu saudari, di dalam keluarganya tidak pernah puas, sehingga dia mencari kesenangan di luar daripada keluarganya, sehingga yang terjadi perselingkuhan terjadi. Itu ada banyak terjadi pada saat ini. Makanya Yesus Kristus dia menekankan kepada kita dalam firman Tuhan supaya kita memilikinya sebagai air kehidupan. Kalau kita sudah memiliki, menerimanya, bahkan dia mengatakan selama-lamanya tidak akan kita haus. Sebaliknya air yang Tuhan berikan kepada kita menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, apapun materi di dunia ini, itu hanyalah sementara. Itu hanya sebentar saja. Kalau bukan kita yang meninggalkan dia, dia pasti yang meninggalkan kita. Siapapun dia, baik saudara kita,
anak kita, suami kita, istri kita, apalagi harta benda kita semuanya, itu pasti lenyap, itu hanya sementara. Tetapi air hidup dalam firman Tuhan ini konteksnya yaitu dengan kita menerima Yesus Kristus, maka Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Itu yang terus mengalir, yang memberikan kita kepuasan itu. Bapak Ibu Saudari, yang ketiga yang perlu kita renungkan di dalam firman Tuhan ini, ayatnya yang ke-17, yaitu orang Israel ketika mendapatkan yaitu sungai itu, air itu, ya, mereka bersukacita kepada Tuhan, mereka bernyanyi kepada Tuhan. Mereka mengatakan, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima air hidup itu, Dia memberikan kita sukacita, kegembiraan itu, ya, sehingga kita bisa bernyanyi, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti pada minggu ini adalah minggu letare. Letare dalam bahasa Latin itu artinya bersukacitalah. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu membuat hidup kita ini dapat bersukacita. Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, kita dapat bersyukur kepada Tuhan, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dan itu tidak akan ditentukan apa yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu. Dia tidak ada pengaruhnya ketika kita merasakan kegembiraan atau duka cita. Itu Roh Kudus tetap ada di dalam hati kita. Mungkin ketika kita merasakan duka cita, Dia pasti menghibur kita. Mungkin kita merasakan kesedihan, Dia menguatkan kita, mengingatkan kita. Itulah fungsi daripada Roh Kudus. Mengingatkan kita untuk melakukan hal yang tidak senonoh, hal-hal yang jahat, hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kita. Itu Roh Kudus pasti akan menegur selalu. Ada Roh Kudus yang menegur. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sukacita adalah salah satu buah daripada roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh itu 9, kasih sukacita sampai di dalam pengendalian diri. Itulah sehingga seperti air hidup yang mengalir terus di dalam hati kita, yang memimpin setiap hidup kita. Makanya itu yang terpenting kata firman Tuhan. Terlebih kata Yesus, Dia mengatakan tadi bahwa sebaliknya Dia akan memberikan menjadi mata air di dalam diri seseorang dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau sudah ada itu Bapak Ibu, pasti tidak ada lagi kehausan. Kenapa? Roh Kudus sendiri yang memberikan kita kepuasan. Dia memberikan kita sukacita, kegembiraan itu, menghibur kita dan juga mengingatkan, menegur kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Orang yang sudah ada Roh Kudusnya pasti ada Roh Kudus menegurnya. Oh, jangan lakukan ini, jangan lakukan perselingkuhan, jangan lakukan itu yang namanya pencurian, yang namanya juga semuanya itu yang tidak Tuhan kehendaki. Dan ketika kita mendengarkan teguran itu, pasti di situ kita mengalami sukacita. Dia membuat kita juga bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita terima, apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, pendapatan yang kita terima selama ini, Dia membuat kita bisa bersyukur. Demikian juga di dalam penderitaan kita, kita bisa menanggungnya, kita bisa menahannya dengan kuasa Tuhan sendiri, bukan karena kekuatan kita. Makanya berbahagialah kita yang sudah mendapatkan air kehidupan itu Bapak Ibu. Kita bisa menanggung segalanya. Kita dapat bersyukur senantiasa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia dapat menegur kita, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, akan hal-hal yang jahat. Wah, sungguh luar biasa. Hanya saja mau gak kita memberi diri untuk diatur oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri, oleh air kehidupan itu. Itu tergantung kepada kita.
Bapak Ibu Saudari, Tuhan telah menyediakan segalanya bagi kita. Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Makanya jangan bersungut-sungut. Bersyukurlah kepada Tuhan dan milikilah air kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus, dengan pekerjaan Roh Kudus yang membuat engkau sukacita senantiasa, yang membuat menuntun engkau bersyukur kepada Tuhan selalu di dalam hidupmu. Seperti di dalam ayat hafalan kepada kita, yaitu terambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14a. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kita akan baca 3-3 iya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Aminkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.